Bismillahirrahmanirrahim. Pledoi menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, kriminalisasi cinta dan kerinduan umat, via pidanalisasi pelanggaran prokes menjadi kejahatan prokes, balas dendam politik via operasi penghakiman dan penghukuman. Nota pembelaan Al-Habib Muhammad Rizik bin Hasan Shihab atas dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terkait kasus kerumunan Mega Mendung Kabupaten Bogor. Norek perkara 226/Pitsus/2021/PN Jakarta Jaktim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil jabbaril qahhar, walhamdulillahil ghaffari sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasihat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan pledoi atau nota pembelaan saya atas dakwahan dan tuntutan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu untuk yang kesekian kalinya saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara yang tercinta, semua jaksa penuntut umum yang terhormat, serta segenap para pecinta keadilan dimanapun berada, bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Adl, yang artinya Maha Adil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil, serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Quran surat ke-16 An-Nahl ayat 90, wallahu subhanahu wa ta'ala qala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nisa ayat 58. Wa qala ta'ala wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Surat Al-Maidah ayat 42. Wa qala ta'ala wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan ketahui pula lah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zatnya dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis qudsi, qala ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Hati-hati wahai semua saudaraku tercinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tuli dan tidak buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lalai dari manusia yang zalim. Di dunia ataupun di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas segala kezaliman. Sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 42, faqala ta'ala wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak.
penegakan keadilan bukan hanya ajaran Islam, tapi juga ajaran semua agama. Bahkan amanat Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan hukum yang sama, yaitu equality before the law, sehingga tidak boleh ada diskriminasi hukum dalam penegakan hukum. Karena jika suatu pelanggaran hukum diproses, sedang pelanggaran hukum lain yang sama tidak diproses, maka itu merupakan diskriminasi hukum yang tidak dibenarkan dalam tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diskriminasi hukum adalah pelanggaran terhadap hukum agama dan hukum negara, sekaligus merupakan ancaman bagi konstitusi dan tatanan hukum. Jadi jelas bahwa justice for all, yaitu keadilan untuk semua, sehingga tidak boleh ada diskriminasi hukum. Siapapun manusianya dan apapun suku, agama, budaya, ras, dan golongannya wajib diperlakukan dengan adil tanpa terkecuali. Akhirnya, saya serukan untuk kesekian kalinya kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan dimanapun berada. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa adil di dunia akan selamat dunia dan akhirat. Siapa zalim di dunia akan binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Bab 1, pendahuluan. Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan, hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan pledoi pada hari ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dikemas sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan. Sebelum saya buktikan dengan memaparkan berbagai indikasi yang menjadi petunjuk bahwa kasus yang saya hadapi lebih tepat disebut sebagai kasus politik ketimbang kasus hukum, maka saya memandang perlu untuk kembali menceritakan latar belakang semua kejadian yang saya hadapi sebelum dan saat serta setelah saya kembali dari kota suci Mekah ke Indonesia, agar menjadi jelas benang merah yang menghubungkan semua rangkaian kejadian dengan kasus yang sedang saya hadapi di pengadilan ini, sehingga menjadi masukan penting bagi mereka yang punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan untuk mengambil keputusan.